Om Swastiastu Semeton. Saya mau menyampaikan tentang kutukan istri terhadap suami. Sekarang kutukannya akan berjalan selama 3 tahun ini. Kenapa istri berani sama suami kena kutukannya? Karena istri menikah meninggalkan rumahnya, datang ke rumah suaminya, itu dia membayar hutang jatuh karma. Karena dari pengabdian seorang istri terhadap suami, mereka akan melepas, artinya membayar hutang-hutang kutukan kelahirannya. Hanya suaminya lah yang bisa melepas kutukan kelahiran istrinya lewat melakukan pembayaran penyupatan hutang kutukannya, yaitu ke bapak mertuanya. Jadi ayahnya istri. Tanpa suaminya membayar kutukannya seorang istri, istri itu tidak akan bisa membayar hutang-hutangnya. Di sini perlu diketahui, suami tanpa istrinya, suami tidak memiliki kesaktian, karena dan Patima kesakti sang laki, bahwa saktinya laki-laki adalah istrinya. Disinilah peran penuh seorang suami bertanggung jawab pada istrinya untuk mengangkat semua, melepas kutukan kelahiran istrinya lewat pembayaran hutang, penebusan kutukan kelahirannya ke ayah mertuanya. Kenapa demikian? Karena suami istri itu adalah perdana purusa. Perdana purusa kalau menunggal menjadi sang jiwatman. Di sanalah setelah laki-laki menikah, baru dia memiliki sang jiwanya. Di saat kematiannya tiba, kelak, apabila seorang istri membayar hutang penebusan kutukannya di kawah cendemuka, di sanalah suaminya menunggu untuk menarik ngedatin. Tanpa dikedatin sama suaminya, istrinya tidak akan bisa membayar penebusannya di kawah cendemuka. Jangankan manusia membayar penebusan kutukan di kawah cendemuka, dewa saja melakukan penebusan kutukan untuk menebus dosa-dosa anak-anaknya. Di sanalah seorang istri menebus kutukan dosa anak-anaknya semuanya. Istrilah yang memegang peranan semua di saat penebusan kutukan kelahiran di neraka loka, yaitu di kawah cendemuka. Jangankan seorang istri mengkhianati suami atau memukuli suami atau mengintimidasi suami, minta tolong aja pas ibunya bawa anak. Apa, perbaiki sebentar tali BH aku, tak boleh. Apa, tolong ikat tali sepatuku, gak boleh. Tutup dia. Kalau percaya hukum niskala, karena manusia di zaman sekarang tidak akan percaya hukum niskala, hukum sebab akibat. Karena pembenaran, emansipasi selalu dibenarkan, tidak boleh disalahkan. Maka dari laki-laki tidak bisa mengurus istrinya, dari laki-laki tidak bisa menuntun istrinya, sehingga terjadi kehancuran. Karena dia ibu titisan dari ibu alam semesta, ibu sang yang titah, yang menitahkan untuk meneruskan keturunan. Di sini para laki-laki harus betul-betul bertanggung jawab akan istrinya. Di sini seorang istri mengabdi kepada suaminya, mengabdi kepada leluhurnya, mengabdi kepada suaminya, mengabdi kepada mertuanya, mengabdi kepada anak-anaknya. Karena istri datang ke rumah suami membayar hutang kutukan kelahirannya.
Kalau istri tidak menikah, dia tidak akan bisa membayar hutang kutukannya. Apabila seorang istri bercerai, karena seorang istri tidak boleh lebih mendapatkan laki-laki, karena istri itu hanya boleh dihancurkan oleh satu laki-laki. Apabila lebih, berarti dia menambah hutang kutukan kelahirannya. Berarti yang mantu mempoyangannya akan jauh jatuhnya ke bawah. Karena di sana ada 11 tingkatan kesucian para dewa. Berarti dia yang mantu mempoyangannya itu berasal di bawah dasar. Di zaman sekarang, karena banyak kehancuran terjadi di mana-mana, karena banyak seorang istri muda mengkhianati suaminya, dan banyak juga istri-istri yang menghancurkan suaminya, tidak ada uang langsung pergi menjajal, meninggalkan dan lain sebagainya, berkhianat dan lain sebagainya. Nah, disinilah terjadi kehancuran. Itu akibat kesalahan suami tidak bisa mengurus istrinya. Kesalahan istri memilih tidak menemukan jodohnya. Maka kalau menikah itu carilah bibit, bebet, bobot. Janganlah menikah mencari pasangan itu. Kalau seorang laki-laki mencari istri, lihatlah ayahnya. Apakah ayahnya berbakti kepada leluhur? Apakah ayahnya suka mengkhianati atau menghancurkan wanita? Apakah ayahnya suka kawin cerai atau suka berbuat hal-hal yang buruk? Kalau itu dilakukan, apapun perbuatan ayahnya akan berjalan ke anak perempuannya. Begitu juga kalau sebagai seorang istri, kalau memilih jodoh suaminya, lihatlah ibunya, apakah ibunya kawin cerai apa enggak. Kalau ibunya sudah bercerai dan masih nempel sama ibunya, berarti di sanalah akan berulang lagi kehidupan berikutnya, akan kawin cerai. Jangan salahkan itu, karena kutukan itu akan berlanjut terus yang tidak dirasakan oleh manusia. Apalagi manusia tidak bisa merasakan sakitnya karena dia sudah diselimuti oleh kutukan dosa kelahirannya, sehingga sang jiwatmanya kotor, dikuasai oleh buta kala. Sang parama atma yang mantu poyangannya pun jatuh ke bawah. Sebaik apapun laki-laki, kalau sudah memikul kutukan orang tua, akan kena yang berikutnya. Tidak ada tidak, itu saya sampaikan. Semoga bermanfaat, karena ini apapun yang saya ceritakan dalam video ini, dan saya pernah membacanya dan pernah saya buktikan. Apapun yang saya lakukan, ucapkan ini adalah berdasarkan pembuktian. Sekarang belajarlah setia, karena suami istri itu adalah satu sang jiwatma. Simbol dari parama atma di kauripannya nyari ke ayahnya istri. Begitu juga dalam rumah tangga. Suami istri simbol dari parama atma dari anak-anaknya. Sang jiwatmanya itu adalah pada anak perempuannya. Begitu seorang suami bisa mengurus mertuanya, anak laki-lakinya akan mendapatkan kebaikan. Apabila sang suami tidak bisa mengurus mertuanya, anak laki-lakinya pun akan morat-marit. Apapun perbuatan istrinya akan menular ke anak laki-lakinya. Apapun kejahatan suaminya, akan anak perempuannya yang akan merasakannya. Kirang langkung atau tidak unas genger nas. Santi.